Titik temu itu penting. Engkau harus mengalami titik temu di luar dugaan, di luar kondisi normal, di luar situasi yang gak pernah kita menyangka bahwa engkau satu kali akan mengalami titik temu ilahi. Apakah ketemu di mall, merasakan hadirat Tuhan? Apakah engkau lagi berdoa, berbeda dorongan dari dalamnya, dan engkau tuh merasakan itulah titik temu. Dan setiap umat Tuhan akan punya yang namanya titik temu. Titik temunya Yusuf adalah ketika dia diberi jubah oleh ayahnya. Itu titik temunya. Seperti Elia memberikan jubah kepada Elisa. Buat Elisa, itu titik temunya adalah diberi jubah oleh Elia. Titik temu engkau semua harus punya. Setelah titik temu, Yusuf bermimpi. Mimpinya mimpi ilahi. Enggak mimpi kembang tidur, enggak mimpi horor, enggak mimpi yang biasa. Itu mimpi ilahi. Dia melihat berkas-berkas gandum, semuanya yang punya saudara-saudaranya tunduk kepada berkas gandumnya dia. Dia juga bermimpi bahwa bulan, bintang, dan matahari, 11 bintang, kakak-kakak dan adiknya, mamahnya dan papahnya, juga menyembah kepadanya. Itu mimpi akibat titik temu. Salahnya, dia menganggap mimpi itu segera terjadi, harusnya disimpan dalam hati. Ketika kita berada di dalam sumur, kita bertanya pengen keluar, adakah jalan keluar? Lalu kita berkata, Tuhan kenapa ini terjadi padaku? Orang suka menyangka begitu. Kita langsung menuduh Tuhan yang tidak-tidak. Kita langsung punya pikiran negatif. Kita mulai berpikir, kenapa ya, kenapa ya, kenapa ya, kenapa ya? Padahal itu adalah persiapan Tuhan. Harusnya jangan bertanya, Tuhan kenapa ini terjadi? Tuhan, ajari aku mengerti apa yang terjadi. Anak-anak Tuhan harusnya ketika mengalami sesuatu, ajari aku tentang apa yang terjadi. Itu sebuah pertanyaan penting. Pertanyaan itu menunjukkan kerinduan hatinya tentang Tuhan yang akan memimpin hidupnya. Kalau pertanyaannya, Tuhan ini kenapa terjadi? Itu sebuah pertanyaan, orang dunia juga bertanya seperti itu. Kejadian 39 ayat pertama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Apa yang terjadi dengan Yusuf? Kenapa ya dia menjadi seorang budak, di mana budak itu akan penuh dengan pemberontakan? Aku nggak bisa terima ya kakak-kakakku melakukan seperti ini. Akan kubalas nanti. Itu hati kebanyakan orang. Kecewa, luka, nggak percaya lagi dengan siapapun. Juga marah kepada Tuhan. Tangannya nggak menyembah lagi, tangannya mengepal kepada Tuhan. Katanya, engkau akan mengangkatku tinggi. Katanya, gandum-gandum saudaraku akan menyembah aku. Katanya, bulan, bintang, dan matahari akan menyembah. Katanya Tuhan, nyatanya apa? Orang kebanyakan seperti itu. Tapi Yusuf gak begitu. Yusuf ditemukan Tuhan, hatinya tenang dan teduh. Sebagai seorang budak, gak bawa paspor, gak bawa duit, gak bawa apa-apa. Hanya ada pakaian yang ada di badannya. Dia sampai ke Mesir, gak ngerti bahasa Mesir, gak kenal siapapun. Dia hanya punya satu mimpi yang ada dalam hatinya. Mimpi itu gak dipadamkan, mimpi itu dihidupkan.
Mimpi itu dijaga, mimpi itu dipelihara, mimpi itu dipegang erat-erat, bahwa satu kali akan terjadi. Berkas-berkas gandum saudara-saudaranya akan menyembah kepadanya. Bahwa satu kali 11 bintang, bulan, dan matahari akan menyembah kepadanya. Dia percaya itu. Percaya bukan karena melihat fakta,